Tak 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 teng tolong teng tolong teng tolong 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 teng. Akang namanya siapa, Kang? Ya, Akang namanya siapa? namanya Sandy, Kang Sandy. Berapa tahun, Kang? Umur 23. 23. Nah, 25 tahun. Tahun bebejangan. alamat tinggal di mana, Kang? Alamat tinggal, Ya, alamat tinggal di sini di Jalan Ambon. Jalan Ambon. Gara-gara dampak pandemi gini ya, Kang, PPKM gitu, Kang. Kalau boleh tahu, Kang, pendapatan biasa harian kayak gitu dari normal dengan keadaan seperti itu beda jauh nggak sih, Kang? Beda Beda jauh. jauh banget. Kalau boleh tahu kisaran berapa, Kang? Kisaran ya kalau lagi normal kan masih di atas gitu lah, dapat apa? 1.000 lah, ada 1 juta. Itu tuh yang dirasakan dari dampak pandemi. Itu bener-bener drastis banget ya, Kang? Banget kurang. Oke, selanjutnya yang menjadi beban Bapak gitu selama ini yang belum terlirik oleh pemerintah sendiri itu apa sih, Pak? Dari misalnya suara Bapak gitu atau enggak dari komunitas gitu, Pak, yang belum terdengar dari yang tidak didengar sama pemerintah tuh ada nggak sih, Kang? Jujur, maunya saya tuh diem daripada kebongkar. Ya semacam bantuan lah, Semacam bantuan. bantuan untuk UMKM gitu kan. Oke. Pedagang-pedagang. Selanjutnya apa saja yang menjadi beban dari belakang kan, dari belakang ini. menurut Bapak? Apa harapan untuk Indonesia selanjutnya dalam ekonomi pembangunan gitu? Harapan Bapak sendiri untuk seluruhnya atau enggak untuk usaha Bapak sendiri? Harapannya sih semoga cepat kembali normal lah, kembali Cepat kembali normal atau enggak ya. apa seperti normal gitu. Gitu. Beres lah, cepat beres. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya, Kang. Lalu menurut narasumber kedua yaitu Raffi Suryadi, dia menceritakan masih mengalami kesulitan dalam pembuatan KTP. Ia juga mengatakan bahwa dalam proses pembuatannya dipersulit dan tidak mendapatkan kepastian mengenai waktu penyelesaiannya. Lalu mengenai adanya calo, menurut ia tidak adil karena dengan menggunakan jasa calo, orang tersebut mendapatkan sebuah privilege atau keistimewaan yang dimana seharusnya setiap individu itu mendapatkan hak pelayanan yang sama dan adil. Namanya dengan siapa, Kak? Raffi Suryadi. Raffi Suryadi. Oke. Selanjutnya umurnya berapa tahun, Kak? Sekarang 18 tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kakak 18 tahun. Pertanyaannya nih, Kak, jawaban Kakak nih ya, opininya. Susah nggak sih, Kak, buat bikin SIM, KTP, BPJS, pelayanan masyarakat sekarang tuh gitu, Pak? Yang Kakak alamin atau enggak teman Kakak gitu, Kak? Waktu saya bikin KTP lumayan susah sih. Yes. Dipersulit gitu ya, Kak? Sama Dipersulit jadinya juga lama. Jadinya juga lama. Oke. Selanjutnya kalau proses pemberkasan kayak gitu Kak, Kakak dari kakaknya yang langsung datang ke sana itu dipersulit juga atau gimana, Kak? Dipersulit enggak sih, cuman prosesnya aja agak lama. Prosesnya agak lama dan hasilnya juga lama ya, Ya. Kak, jadinya tuh ya. Oke, selanjutnya kalau tanggapan Kakak sendiri nih ya mengenai oknum-oknum nih yang suka mempermudah urusan
kayak gitu pelayanan masyarakat gitu ya kak. Ya contohnya seperti calo kayak gitu. Tanggapan kakak sendiri gimana kak? Kayak calo bikin KTP gitu. Ya kayak calo bikin KTP atau enggak perpanjang. Aku gak mau tiket. Aku duduk calon tiket. Ojo ngarai aku kon. Kon ngarani aku calon tiket matamu lah. SNK, pajak kayak gitu loh kak. Tanggapan kakak sendiri gimana tuh kak? Menurut saya curang sih, kasihan yang ngantri nggak sama calok itu jadi lama, sedangkan yang pakai calok itu jadi cepet. Nah dan nggak adil ya nggak sih kak itu tuh, nggak adil ya. Apalagi buat orang-orang yang masyarakat kecil yang nggak punya uang lebih nggak sih kak? Yang nggak bisa bayar calo, yang nggak bisa bayar calo. Nah, selanjutnya nih terakhir ya kak, harapan kakak gitu kak buat yang pelayanan masyarakat yang seperti itu, apalagi sekarang lagi masa pandemi gitu ya. Jika lagi serba susah gitu ya kak. Nah harapan kakak sendiri gimana sih kak? Buat kalau layanan masyarakat gitu, buat jangan pilih-pilih lah kalau ngelayani gitu, jadi sama rata aja. Sama rata aja ya kak, karena ya sama aja gitu kan kak. Ada orang yang punya lebih, ada orang yang punya lebih, padahal kepentingannya sama ya nggak sih kak? Nah, sekarang ada tempe yang harganya 2M, saya beli. Saya suka kemewahan. Ada lagi kak? Enggak, udah cukup. Oh baiklah kak, kalau gitu terima kasih banyak ya kak. Kemudian menurut materi narasumber ketiga, yaitu Agung menceritakan pengalamannya mengenai kinerja pelayanan publik. Ia tidak merasa dipersulit, hanya saja dalam proses kinerjanya masih merasa lambat. Lalu mengenai adanya calo, menurut dia tidak menjadi sebuah masalah, karena dia juga pernah menggunakan jasa calo tersebut dengan alasan harganya yang masih terjangkau serta lebih efektif dan efisien. Nama kakak siapa ya? Nama saya Agung. Nama saya Agung. Umurnya Pak? Umurnya 19 tahun. Kan di sini aku mau nanya ya kak, kalau misalnya sebenarnya kalau mau buat KTP terus SIM, BPJS, kakak kayak gitu dipersulit gak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak dipersulit, cuman agak lama aja proses pembuatannya. Katanya mah ada apa-apa gitu di kantornya. Sebut aja admin. Terus kalau menurut kakak nih, bagaimana sih proses pemberkasannya? Apakah misalnya buat bikinnya itu sulit gak sih menurut kakak tentang prosesnya gitu? Kalau tentang prosesnya mah nggak sulit-sulit amat. Amat banyak menghias angkasa. Sih emang gampang sebenarnya. Yang bikin kesel itu biasanya waktu prosesnya kadang suka ada katanya nggak ada yang nggak diproses sama sekali atau ditunda. Berarti emang dalam prosesnya itu agak lama dan sulit gitu ya? Ya agak lama. Terus kalau misalnya ini kan biasanya kalau pembuatan berkas kayak gitu kalau pengen cepat nih katanya harus ada uang lah atau sebagainya. Nah kalau menurut kakak nih masih ada nggak sih orang atau oknum-oknum yang mempermudah prosesnya itu harus bayar dulu? Kalau bisa dikatakan sih kayak calo gitu, sebenarnya ada nggak sih kak? Itu ada tiduran. Terus bagaimana pendapatnya? Ada sih, waktu itu juga saya pernah ditawarin untuk proses pembuatan KTP biar lebih cepat. Kalau kata saya mah, untuk saya sih ya oke lah, soalnya saya pakai jasa dia. Gitulah, terbalik. Tadi pembuatan apa kak? Pembuatan KTP. Oh KTP, gitu. Ya. Kalau menurut saya emang nggak apa-apa sih, soalnya nggak terlalu mahal juga, sama nggak bikin lama lah, jadi proses lebih cepat. Kalau misalnya menurut kakak ini kan sekarang pandemi kayak gini, terus pembuatan SIM, KTP yang kayak gitu-gitu kan katanya kalau misalnya kayak gitu bakal mempengaruhi orang nggak sih, terutama buat rakyat yang ekonomi rendah misalnya kayak gitu? Oh iya, itu sangat mempengaruhi rakyat yang ekonomi menengah ke bawah. Karena ya lagi kayak gini kan susah dapet uang, butuh dokumen berkas untuk kerja tapi malah dipersulit, ya itu sangat ngaruh Pak.
ngaruh banget ya Iya, kalau ngaruh kayak banget. gitu. Nah, menurut kakak nih bagaimana sih pendapat kakak untuk kedepannya mengenai ada orang-orang yang seperti itu? Sebaiknya dipecat saja. Oh my God. Atau di tugasnya. Harapan kakak untuk selanjutnya bagaimana? Harapan saya semoga aja tidak ada orang-orang yang seperti ini lagi, terutama di akan ku cari di apa yang ngurus-ngurus berkas gitu, terutama yang kerja di pengurusan berkas dipersulit gitu. Semoga aja udah nggak ada sekarang ya. Nanti mudah-mudahan semuanya bisa adil juga ya kak. Kayak gitu. Baik, terima kasih kak atas waktunya. Lalu kenapa percaloan dalam pelayanan publik masih terjadi? Tentu saja persoalan pertamanya adalah uang. Ketika percaloan dihapuskan, banyak orang kehilangan penghasilan, baik para calo maupun aparat yang terlibat dalam jaringan percaloan. Percaloan dalam pelayanan publik akan selalu muncul ketika pelayanan publik tidak mudah, tidak efektif, tidak transparan, dan tidak efisien. Dengan situasi seperti itu, siapapun yang ingin mendapatkan pelayanan publik harus membayar mahal. Bukan dari nilai uangnya saja, tapi dari banyak hal lain, seperti waktu produktif yang tersita cukup lama dan energi untuk menahan emosi ketika melihat proses pelayanan publik yang tidak efektif dan tidak efisien. Pelayanan publik yang buruk pasti akan mengarahkan semua orang untuk berpikir lebih baik menggunakan jasa calo walau membayarnya